Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia, semoga semesta memberikan kalian pencerahan, memberikan kalian tuntunan untuk raihan bahagia, untuk raihan cintamu. Nah, tema kali ini adalah tentang karma ya, tentang buah dari hasil apa yang telah kamu perbuat, terutama kalau ini menyangkut orang lain. Ini adalah karma tentang seseorang yang pernah menyakitimu, tentang seseorang yang pernah menjatuhkanmu, ya sampai ke titik nol, bisa saja dikatakan seperti itu. Nah, tapi maksud aku untuk membuat video ini bukan untuk tetap memelihara, maaf ya, mungkin dendam, kekesalan ya, karena ada quotes yang aku suka banget dari Buddha adalah tentang karma ya, kalau tentang dendam maksud aku, apabila kalian masih mendendam, masih kesal gitu ya, dan ingin melihat dia terjatuh karena mereka telah menjatuhkanmu, ibarat kamu memegang bara di tanganmu. Apa yang terjadi? Yang terluka adalah kamu. Atau ada satu pepatah lagi, tapi aku lupa ini dari siapa. Ibarat kamu minum racun, tapi kamu berharap orang tersebut yang mati. Yang minum racun itu kamu, itu kalau masih mendendam. Jadi kita melihat, menyikapi pembacaan ini adalah untuk belajar. Untuk juga nanti kita lihat karma baik kamu apa. Seperti itu ya. Karena tema kali ini juga terinspirasi dari banyaknya personal reading tentang hal ini. Juga baru-baru ini aku buat video dengan judul yang sama di TikTok ya. Aku siapkan 2 file ya. Aku siapkan satu kartu dari Sasurai Bito Tarot, satu lagi dari Tarot of the Divine ya. Ada 2 file, boleh pilih salah satu, boleh juga pilih dua-duanya, tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya nanti banyak lewat ya lovelies. Nah, kamu kirim pesan, nanti akan dipandu untuk pilih bagi yang baru ya, voice note, voice call atau video call. Voice note itu paling praktis, tapi nggak interaktif ya. Rata-rata hari itu langsung ada hasilnya. Walaupun ngantri itu cuman karena ada antrian aja ya. Kalau enggak, kamu langsung dibuka kartunya dan ada hasilnya. Oke lovelies, bagi kalian yang baru atau bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, kamu pause aja videonya. Timestamp-nya, file stamp-nya, atau ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, detik keberapa, ada di box deskripsi. Selalu aku siapkan di sana ya. Makasih ya lovelies bagi yang setia nonton Tarotnya Riana yang dulu namanya Frinimo Tarot. Sampai ketemu di file yang nanti kamu pilih. Bye! Halo PAL 1, kamu tadi pilih kartu Judgment ini dari Sasurai Bito Tarot ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kartu Judgment ini menggambarkan tentang seseorang yang berubah menjadi seseorang yang lebih baru. Seseorang yang merasakan hangatnya kehidupan ya. Sebenarnya tema ini adalah tentang karma dari seseorang yang pernah menyakitimu, yang menjatuhkanmu sampai ke titik akhir. Sampai ke titik, maksud aku titik nol gitu ya. Kamu merasa terjatuh banget ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat apa sih yang mereka dapat dari mereka menyakitimu. Tapi dia kan menyakitimu, kita tersakiti, kita terjatuh. Apakah ini juga karma dari masa lalu, dari past life? Bisa juga. Atau emang ini pembelajaran ke kamu agar kamu seperti digambarkan Judgment ini. Toh pada akhirnya kamu akan baik-baiknya. Toh kamu nanti akan merasakan hangatnya dekapan semesta ke kamu. Dekapan dan tuntunan semesta untuk kamu yang lebih baik. Dan kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Seperti itu ya. Oke, kita akan lihat ya. Mengenai karma yang kamu dapatkan untuk karma bagusnya. Kita lihat mereka mendapatkan karma seperti apa. Kita ke mereka aja dulu, karma mereka yang pernah menyakiti kamu ya. Oke, bismillah ya lovelies. Tetap pembacaan umum ya, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau perlu tambahan kartu lagi nanti aku pakai deck yang lain, karena bisa saja nanti kita lihat apa sih yang udah dia lakukan, mereka lakukan ke kamu. Bisa dari situ dulu gitu ya, ininya kartunya bercerita.
Karena kadang-kadang kalau aku ya itu kayak kartunya tuh cerita dulu gitu loh, biar akunya ngerti kali ya untuk melihat ke inti permasalahannya. Bismillah ya. Kita lihat karma yang mereka dapatkan dari menyakitimu. Death, Three of Coin. Coba aku buka 2 kartu lagi. Oke, Eight of Cup. Yang terbalik aku biarkan terbalik. Oh, oke, ada 7 pedang. Bentar ya, aku cek penampakannya dulu di kamera. Oke, lovelies. Jadi, kalau dari inti permasalahannya yang mereka lakukan ke kamu sehingga kamu terjatuh, sehingga kamu kayak tersakiti. Yang aku lihat di sini adalah ada satu pengkhianatan. Ada suatu fitnah juga yang dilemparkan ke kamu, bisa dari sisi karir, bisnis, bisa dari sisi cinta. Ada 8 piala ya, seperti itu. Ini aku tutup aja ya, takutnya ntar lovelies ini tuh kartu tarot yang bisa Sasurubito ini ya untuk shadow work, juga untuk melihat karma, cocok banget. Tapi ya itu ilustrasinya kadang-kadang agak kenceng ya. Jadi untuk beberapa kasus aku harus tutupin. Nah, yang aku lihat di sini seseorang ini menjatuhkan kamu sehingga kamu kayak terhimpit banget, seperti aku lihat di energy death ini. Sepertinya juga aku lihat pengkhianatan ini kayak sengaja banget dilihat kamu gitu. Jadi kamu tuh menyaksikan kamu sendiri, ibaratnya kalau orang ditembak itu kamu tuh bener-bener ngelihat bahwa kamu tuh ditembak, atau kamu ditusuk tuh bener-bener kamu ngelihat ditusuk. Seperti itu. Nah, ada energi Knight of Swords ya terbalik, yang aku rasa ini beberapa kasus sih gara-gara fitnah ya. Fitnah di mana kamu bekerja, kamu difitnah gitu loh, yang aku lihat ya. Bisa juga sekali lagi dicinta ya, ada satu pengkhianatan, ada suatu menghadirkan orang ketiga, atau dia bohongin kamu, dia mau nikahin kamu, ternyata dia udah punya status ya. Tapi energi bisa bolak-balik ya. Kalaupun misalnya kamu yang seperti itu, tidak usah khawatir, semua kehidupan semesta akan menuntun kamu ke arah yang lebih baik ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai karma yang mereka peroleh. Karena kalau aku lihat di sini ya, kejatuhanmu ini, kesedihanmu ini, sakitnya kamu ini, seperti di gambar 8 piala, kamu nggak lupa-lupa gitu loh. Walaupun pastinya pesannya seperti aku lihat tadi, apalagi kalau sampai mendendam, untuk diluruhkan dendamnya, karena itu akan menyakiti kamu juga. Ibarat memegang bara di tanganmu ya. Oke, seperti aku ilustrasikan. Nah, ini dendam kamu. Ini bara. Nah, itu kalau kamu mendendam, yang sakit siapa? Tanganmu. Seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat mengenai karma yang mereka peroleh. Ini aku taruh di atas aja dulu ya, lovelies, agak atas. Bismillah. Queen of Pentacle, Knight of Wands, 8 tongkat, 7 of Cups, ada the Wheel of Fortune. Oke. Ups, coba aku tarik klarifikasi untuk Queen of Pentacle sama Knight of Wands ini ya. Oke, the Moon. Aku rasa ya kalau ini tentang hubungan cinta ya, sepertinya mohon maaf, mungkin ada yang kayak dimanipulasi, dibohongin ya, untuk mengatakan dia sayang sama kamu, tapi mereka hanya ingin suatu kemudahan dari kamu, misalnya kemudahan di uang. Kalau aku lihat juga, yang aku lihat di sini, dia ingin lancar untuk bisnisnya, tapi apa yang terjadi, dia menghancurkan bisnismu. Mungkin kamu kerjasama atau mungkin juga enggak ya, seperti itu. Nah, karmanya yang aku lihat di sini 1 ya,
Maaf banget, mudah-mudahan sih enggak ya, tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi kepada siapapun yang menyakitimu dan sakit, kalau aku lihat ya ada energi sakit, sakitnya tuh kayak berkepanjangan. Nah, makanya di sini penting bagi kamu untuk melepaskan dan memaafkan. Memang kadang-kadang kalau inget sakitnya kayak apa ya, masih sakit gitu loh, karena aku lihat kamu kayak masih sakit gitu loh. Tapi penting bagi kamu untuk melepaskan, penting bagi kamu untuk memaafkan. Ini juga untuk melepaskan karma kamu di kemudian hari, ya, karena kamu masih mendendam ingin melihat si dia menderita misalnya. Nah, itu karma mereka kayak sakit. Juga kalau aku lihat di sini mereka ini bisa saja mendapatkan sesuatu yang setimpal, misalnya mereka juga akhirnya ada keluruhan di materi, juga ada fitnah yang menimpa mereka yang pastinya bisa saja lebih sakit kalau aku lihat ya, karena seperti digambarkan 7 piala ini, Seven of Cup ini, mereka ini sepertinya tidak bisa memutuskan mesti gimana gitu loh, kayak jalan itu buntu aja kalau aku lihat seperti itu ya. Dan bagi kamu ya sebenarnya kalau aku lihat memang kamu pernah terjatuh, memang kamu sakit sekali dihianati seperti itu ya, tapi yang aku lihat di sini ketika kamu melepaskan, ketika kamu memaafkan, aku lihat ada 8 tongkat, kamu bisa ibaratnya tuh kalau melihat ke depan, ibarat tuh kamu masuk jalan tol, kamu tuh ada kelancaran ke depan. Ini contoh teman aku ya, dia dihianati di kantor sampai 2 kali. Akhirnya dia bisnis ya, karena di kantor dia bilang aduh kok di kantor gitu banget ya, walaupun dia merasa nggak semua ya, anak beberapa orang aja, tapi itu karena dia berprestasi dia jadi disirikin orang gitu loh. Ini contoh aja, akhirnya di bisnis pertamanya bagus, tapi apa yang terjadi, dimanipulasi oleh temannya, dimanipulasi oleh rekannya, bangkrut gitu. Dan itu jatuh banget ya, lebih kencang daripada waktu jadi hianati. Apa yang terjadi ketika dia melepaskan, memaafkan, yang pada akhirnya dia melepaskan dan memaafkan, dia melesat seperti 8 tongkat ini, seperti digambarkan Knight of One ini, dia menjadi orang yang baru, punya apa ya, kalau aku lihat dia punya suatu kebisaan baru ya, karena ada kebangkitan spiritual. Kalau aku lihat di sini ada kebangkitan spiritual, mungkin sedang menjalaninya karena kamu lagi shadow work untuk beberapa kasus, untuk melepaskan hal-hal yang kayak masih menyakitimu, masih menghimpit kamu, tapi ke depan aku rasa kamu akan baik-baik saja. Sekali lagi, ketika melepaskan, ketika memaafkan. Coba aku tarik beberapa kartu lagi untuk kamu ya. King of Pentacle, 3 pedang, 9 tongkat. Coba kita cek back order deck-nya, ada Page of Swords. Oke. Knight of Swords, Page of Swords-nya tegak ya. Jadi gini, yang aku lihat di sini ya, kamu nanti akan menjadi seseorang yang dari 3 pedang, yang tersakiti, yang terjatuh. Tapi apa yang terjadi di sini? Ada 9 tongkat. Hal seperti ini sepertinya memang harus kamu alami. Ada di garis kehidupan kamu ya. Nah, tapi di sini aku rasa di 9 tongkat ini kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual, kamu mengalami suatu perubahan mindset, suatu kedewasaan, kedalaman spiritual. Yang aku lihat di sini ada di King of Pentacle. Ada juga di sini Page of Swords, yang artinya apa? Dari sini kamu bisa melindungi diri sendiri, seperti aku ceritakan tadi teman aku. Dia tidak mau lagi terlibat dengan orang-orang yang hanya baik saja. Yang hanya maunya untung aja, yang maunya enak aja gitu loh. Akhirnya yang terjadi adalah kedatangan teman-teman sejiwa yang ngedukung dia. Dan akhirnya dia into spiritual ya, benar-benar masuk ke ranah spiritual karena udah ada kebangkitan spiritual. Dan aku rasa seperti kamu di sini, kamu nanti akan kamu akan sangat intuitif. Tadi ada The Moon. Kamu akan sangat dewasa. Kedalaman spiritual kamu tambah dalam kalau aku lihat. Nah, mudah-mudahan siapapun yang pernah menyakiti kamu juga mendapatkan suatu pencerahan ya, dan tidak berbuat seperti itu lagi, dan sehingga dunia ini lebih damai ya. Oke. Kalau aku lihat kamu kencang di Pisces, Scorpio juga. Kalau aku lihat juga
Kamu pernah dealing sama seseorang yang Virgo, Taurus, Capricorn, ya Gemini, Libra, Aquarius. Kalau aku lihat, tapi bisa juga bukan. Bisa juga itu energi kamu. Seperti itu kamu di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih kartu Judgment dari Tarot of the Divine ya. Oke. Di sini tema kali ini adalah tentang karma yang mereka peroleh dari menyakitimu dan karma baik yang kamu peroleh juga dari suatu ujian kehidupan ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di energy judgment ini ya, Lovelies, ini kan tentang Sun Wukong ya, the Monkey King. Mengatakan bahwa si Monkey King ini kan sedang, kalau aku lihat di sini sedang menuju suatu hal yang baru, suatu petualangan yang baru dan menutup suatu petualangan yang lama yang mana bisa saja kamu pernah disakiti, kamu pernah terjatuh oleh gegara orang menyakiti kamu, ya seperti itu. Nah, ada satu pembaharuan di hidupmu nantinya, itu udah termasuk dari karma baik yang kamu peroleh. Hidupmu akan bersinar lagi, kamu akan baik-baik saja, kamu menuju suatu pembaharuan di mana ada perbaikan di sana, ada improvement ya. Nah, tapi jangan lupa juga ada maaf di situ. Ya, kamu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, pernah menjatuhkan kamu. Wajar ya kalau misalnya kita disakiti, kalau kita terjatuh dan itu gegara fitnah, gegara kamu berbuat baik malah kamu ditikam dari belakang. Wajar ada dendam, tapi kalau kamu terus memelihara dendam, ibaratnya seperti aku tadi katakan di awal ya, di intro, ibaratnya kamu kayak memegang bara, ini bara ya, kamu pegang. Siapa yang sakit? Kamu yang terbakar. Ibarat kamu minum racun, berharap orang itu yang mati. Enggak juga. Jadi penting bagi kamu untuk mendapatkan karma baikmu ketika kamu memaafkan, ketika kamu melepaskan. Oke, kita lihat mengenai karma yang mereka peroleh dari menyakitimu ya. Oke, kita lihat. Kalau tadi di pile 1 terlihat suatu urutan kejadian ya, Lovelies. Satu urutan kejadian di mana mereka menyakiti kamu. Jadi memang harus bijak melihat karma ini, karena bisa saja juga karma yang kita dapat, kan kita tersakiti nih, ya kan? Ada kejatuhan, ada keluruhan, bisa saja itu juga akibat dari karma masa lalu, ya. Oke, atau bisa saja ini pembelajaran. Apapun itu, semesta mau yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita ada karma, itu untuk mengenolkan karma kamu, untuk mendapatkan anugerah di belakangnya. Kalaupun ini pembelajaran, namanya pembelajaran, jadi pintar dong, gitu. Ada satu peningkatan di spiritualitas kamu, untuk mendapatkan ujung-ujung nanti suatu anugerah juga, ya. Oke, bismillah ya. The Emperor, oke. Emperor. Kamu sepertinya pernah dealing sama seseorang yang membuatmu kecewa banget. Bisa ini bos ya, bisa ini maaf ya, seseorang yang kamu hormatin banget, misalnya orang tua, keluarga, pasangan juga ya, yang mana seseorang ini sepertinya kuat banget energinya kalau aku lihat ya, kuat banget energinya. Dan mereka ini kayak menempa kamu terlalu kenceng gitu loh. Gitu. Aku lihat di 7 tongkat ini. Yang ada di sini kamu terjatuh. Mungkin juga hal lain adalah ada uang terlibat di sini ya. Di mana seseorang ini sepertinya mohon maaf, misalnya dia memanipulasi kamu di kehidupan cinta kamu. Ambil aja mana yang cocok ya. Kamu jadinya merugi dong. Kamu jadinya sedih kehilangan cinta juga. Iya. Karena toh cinta yang kamu berikan berbalas suatu ibaratnya kamu kayak ditikam dari belakang gitu loh ya. Atau bisa saja seseorang ini menyelamatkan dirinya sendiri, padahal mungkin suatu kejadian, misalnya di satu kejadian ini itu tuh kesalahan bersama, tapi yang ditimpa kesalahan kamu.
Padahal itu kolektif bersama. Jadi kamu kayak dijadikan kambing hitam juga bisa. Ya, seperti itu. Dan itu kamu terjatuh, kamu tersakiti. Malah mungkin akibatnya kalau kamu ini kasusnya di kantor, di suatu proyek, toh akhirnya kamu bisa keluar. Dan kamu mendapatkan nama yang jelek. Tapi Tuhan tidak tidur, semesta nggak tidur. Seperti itu ya. Nah, ini energi kamu yang sedih, merasa kehilangan ya. Ada di mana kamu bangkit lagi, tapi sulit bangkitnya karena bisa saja nama kamu sudah tercoreng. Kayak ada fitnah kalau aku lihat. Nah, Queen of Pentacle ini adalah suatu saat kamu akan bangkit lagi. Suatu saat kamu akan meraih lagi kontrol hidupmu. Nah, sekarang kita mau lihat karma yang mereka peroleh ya. Dari menyakiti kamu. Page of Coin. Oops, sorry. Ke Page of Coin. King of Coin terbalik. Oke, 4 pedang. Oke, Two of Coin. Kalau aku lihat di sini ya lovelies, karma yang mereka dapatkan dari menyakitimu dan membuatmu terjatuh. Kalau aku lihat ada yang sakit. 4 pedang ini. Ya, sakitnya juga sepertinya sulit untuk disembuhkan ya. Seperti itu, kecuali kalau dia sadar, bisa saja juga ya kalau namanya kita punya salah kepada siapapun ya emang kalau mau terlepas harus minta maaf lah ke kamu. Tapi aku sih lihat ya, karena ini memandang karma ya, dia mungkin mudah-mudahan sih tersadar ya. Tapi aku lihat di sini karmanya satu sakit. Kalau aku lihat sakitnya agak berkepanjangan. Kalau aku lihat seperti itu. Juga ada yang ada keluruhan di materi. Di King of Coin ini terbalik. Bisa saja juga jadi sampai rumahnya terjual ya. Kalau emang kamu ada di manipulasi keuangan ya. Uang kamu kayak dimanipulasi lah sama dia. Kalau aku lihat seperti itu ya. Dan he doesn't know atau she doesn't know what to do. Dia nggak tahu lagi mesti gimana. Seperti itu ya. Nah, di Two of Coin ini akhirnya dia sepertinya harus ada yang tutup lubang gali lubang di finansialnya. Tapi ini dalam jangka panjang, karena dalam jangka waktu dekat sepertinya dia menikmati hasil mengkambing hitam kamu. Sepertinya juga mereka menikmati hasil manipulasinya dia gitu ya, ke kamu gitu loh kalau aku lihat. Nah, itu karmanya ya, tapi sekali lagi kita tidak terlalu memikirkan karma tersebut. Kita akan lihat mengenai apa yang kamu peroleh dari kejadian ini. Ya, sakit pastinya. Kalau aku lihat ya, heartbroken kamu. Sakit banget ya, ibaratnya kamu udah tidak terluka, tapi ini juga pesannya, jangan sampai kamu juga melukai diri sendiri, jangan sampai berlarut-larut terjatuhnya. Justru ketika kamu berada di titik paling rendah, nggak ada lagi jalan selain naik ke atas. Ya, tuh kamu yang melukai dirimu dengan masih memelihara suatu dendam, dengan tidak memaafkan. Eventual mungkin ya butuh waktu, tapi pada suatu titik insya Allah kamu bisa memaafkan ya. Ada energi 9 tongkat, ini ada energi kamu kalau aku lihat di sini untuk beberapa kasus ya, mungkin kamu bisa melihat kejatuhan mereka gitu. Ini juga energi kesabaran, keteguhan, kedewasaan kamu menghadapi ini. Pada suatu titik aku lihat kamu bisa bangkit lagi. Pada suatu titik aku lihat seperti digambarkan the sun ini ya. Aku lihat kamu akan bahagia lagi. Kamu sepertinya meninggalkan orang-orang yang negatif ini. Kamu meninggalkan suatu korporasi atau suatu proyek yang menjatuhkan kamu, dan kamu akan mendapatkan bahagia di suatu tempat di mana kamu diterima ya. Seperti digambarkan the lovers ini. Kalau aku lihat sih kamu akan menemukan dan menaklukkan suatu kekhawatiran, suatu ketakutan. Karena di sini the lovers ini didapatkan terinspirasi dari Beauty and the Beast. Kamu menaklukkan diri sendiri. Kamu kayak shadow work kamu berat kalau aku lihat. Ada kebangkitan spiritual di sini. Dan apa yang terjadi? Justru kamu tambah lembut hati. Justru kamu tambah tulus. Tapi kamu udah punya tameng untuk tidak lagi melayani orang-orang yang seperti itu, tidak lagi terkoneksi dengan mereka seperti itu ya. Coba aku tarik beberapa kartu lagi untuk kamu ya lovelies.
Jadi kalau aku lihat di sini sih lebih ke kamunya tuh jadi ya Beauty and the Beast. Kamu sendiri kamu masih tulus, masih apa ya, masih orang yang sama, yang lebih tulus dalam kecintanya, yang lebih terasah lagi sayang cinta kamu yang kamu punya, energi kamu, tapi juga kamu punya tameng, punya pagar si The Beast ini. Itu aku lihatnya dari sisi itu. Nah, ini anugerahmu nanti. Kamu akan bahagia, kamu akan mendapatkan pencerahan dari semesta ya. Ups. Oh my god, tetap bisa saja juga dapat jodoh. Mungkin ada juga pengkhianatan ini ya. Kalau aku lihat bisa saja di ranah cinta. Tapi ke depan kamu akan mendapatkan cinta sejatimu. Kamu akan bahagia menikmati hasil kerja kerasmu. Uang akan kembali ke kamu. Dan apa yang terjadi? Ada kebangkitan spiritual. Orang melihat kamu dengan energi yang lebih tinggi sekarang. Untuk beberapa kasus mungkin punya bakat spiritual terinisiasi ya. Oke, kamu sepertinya pernah dealing sama orang Aries ya, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, seperti itu. Nah, kamu sendiri kencang di Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi energi bisa bolak-balik ya. Itu energi aja yang aku lihat. Makasih banyak sudah nonton. Kasih like, kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe ya. Bye.